Oke, di video kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang dasar-dasar ilmu hukum. Ini, ilmu hukum dalam bahasa Inggrisnya itu bukan disebut sebagai legal atau law science ya teman-teman, tapi disebut sebagai jurisprudence, yang diambil dari bahasa Latin juris yang artinya hukum dan prudentia, yang artinya kebijaksanaan. Nah, ini ada salah satu lembaga asuransi yang memakai nama dari sini, yaitu asuransi Prudential. Nah, Prudential ini bahasa Inggrisnya dari Prudentia ya, teman-teman. Jadi, nama ini cukup bagus ya. Jadi, siapapun yang memakai asuransi mereka dianggap bijaksana gitu, semacam gitu lah. Oke, jurisprudence jadi bila diartikan menurut asal katanya menjadi kebijaksanaan tentang hukum artinya. Lalu ada anggapan bahwa ilmu hukum ini masuk dalam kategori ilmu pengetahuan sosial. Nah, karena subjek belajarnya itu adalah orang yang dikaitkan dengan aturan. Tetapi anggapan ini sebetulnya itu tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Walaupun memang karena objek belajarnya itu orang yang dikaitkan dengan aturan, tetapi sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu hukum itu adalah aturannya sendiri teman-teman. Jadi nanti sebagai calon sarjana hukum, kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada pada suatu negara, bukan mempelajari perilaku-perilaku sosial masyarakat atau individu ya, sebagaimana sifat empiris dalam ilmu pengetahuan sosial itu. Nah, sifat empiris di sini maksudnya adalah suatu metode keilmuan yang menarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan atas fakta-fakta yang terjadi yang dapat ditangkap dan dimengerti oleh panca indera manusia. Sebagai contoh, ini ciri seorang pemimpin nih, itu dapat diamati secara empiris menurut ilmu sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Biasanya seorang pemimpin itu adalah mereka yang memiliki kecerdasan, kemampuan menilai dan kemampuan berbicara ya. Nah, kecerdasan, kemampuan menilai dan berbicara ini dapat kita amati pada diri seseorang. Saya kasih contoh ini dalam suatu diskusi karya wisata sekolah, itu ada pilihan mau pergi ke gunung atau mau pergi ke pantai. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan berbicara ini ingin pergi ke gunung misalnya gitu. Nah, ia itu akan bisa menjabarkan hal-hal baik apa saja yang bisa dilakukan jika pergi ke gunung nantinya. Semisal ya di gunung itu udaranya lebih segar daripada di pantai. Atau nanti jika kita pergi ke gunung, bisa kita pergi ke kebun stroberi untuk metik buah stroberi lalu makan stroberi di sana, atau juga bisa beli durian misalnya gitu. Jadi dia tuh bisa mengajak yang lainnya tuh untuk setuju dengan dia gitu. Atau misalnya jika dalam suatu diskusi itu suasananya sudah berubah menjadi tidak kondusif misalnya, dia kemudian itu bisa tampil di depan teman-temannya untuk mengusulkan diskusi ditunda dulu gitu misalnya itu. Jadi kemampuan berbicara ini tidak sama dengan banyak bicara ya teman-teman ya. Kemampuan berbicara ini adalah orang yang paham apa yang harus dikatakan tergantung situasinya gitu. Nah, kalau misalnya orang yang banyak bicara itu kan beda. Itu kan obrolannya kan cenderung tidak jelas ya. Bahkan sampai bergosip tentang orang-orang menjelek-jelekan itu. Nah, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Ilmu hukum ini merupakan studi tentang hukum yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial
yang kajiannya kebenaran empiris. Jadi kalau misalnya ilmu hukum itu belajar tentang aturannya. Lalu ada lagi cabang ilmu ada lagi cabang ilmu sosiologi yang berkaitan dengan hukum, yang seringkali membuat bingung banyak orang nih, yaitu cabang sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini bukan bagian dari ilmu hukum ya teman-teman. Karena fokus belajarnya di sosiologi hukum ini adalah perilaku masyarakat dan individu dalam masyarakat terhadap hukum. Isu yang dibahas biasanya adalah tentang efektivitas hukum terhadap perilaku individu dan masyarakat. Tuh. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong efektivitas kepatuhan individu terhadap hukum. Jadi sosiologi hukum ini mempelajari bagaimana jalannya hukum dalam masyarakat. Bagaimana suatu aturan itu bisa sampai dilanggar atau ditaati. Nah, sebagai contoh di jalan raya itu ada pengendara sepeda motor yang melawan arus. Nah, ini dalam ilmu sosiologi hukum akan berusaha menjelaskan secara sosial yang fokusnya pada diri pengendara sepeda motor itu. Mengapa kok dia bisa sampai melakukan pelanggaran itu, melawan arus itu? Mungkin saja dia melawan arus itu karena putar baliknya itu kejauhan, atau juga bisa karena sebentar lagi jam masuk kantornya dia, atau mungkin juga bisa karena faktor kesadarannya dia terhadap bahaya itu memang rendah ya, dan lainnya macamnya itu. Jadi fokusnya itu dilihat secara sosial ya, itu dalam sosiologi hukum ini. Oh ya, walaupun ilmu hukum ini tidak termasuk dalam ilmu sosial, tetapi juga tidak dapat dimungkiri ada aliran atau mazhab sosiologi yang tercampur dalam ilmu hukum ini, seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf Amerika, Roscoe Pound ya. Karena memang dalam membuat suatu aturan itu tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip moral yang hidup dalam masyarakat itu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan lah gitu. Lantas bagaimana posisi ilmu hukum ini jika bukan termasuk dalam ilmu sosial? Nah, disinilah kita belajar tentang sui generis ilmu hukum, atau ilmu hukum sebagai disiplin ilmu itu tersendiri. Berasal dari kata sui yang artinya of himself atau of itself, atau dari dirinya sendiri. Sedangkan generis itu diambil dari kata genus atau kelas atau rank, yang berarti kelas atau jenis itu. Jadi sui generis itu artinya dari jenis atau kelasnya sendiri. Jadi ilmu hukum itu merupakan suatu cabang ilmu sendiri yang khusus mempelajari aturan-aturan, bukan belajar perilaku orang gitu. Ilmu hukum bukan bersifat empiris, tetapi bersifat normatif dan preskriptif. Bersifat normatif dan preskriptif ini maksudnya adalah ilmu hukum itu mempunyai fungsi untuk mengatur perilaku sosial, perilaku orang, itu sifat normatifnya. Dan ilmu hukum berfungsi sebagai petunjuk pedoman perilaku, terutama bagi aparat penegak hukum seperti hakim dalam mengambil keputusan. Ini sifat preskriptifnya, menjadi pedoman perilaku. Nah, kata preskriptif ini diambil dari serapan bahasa Inggris ya, yaitu prescribe, yang berarti memberi resep dokter. Nah, sama seperti seorang dokter yang memberikan resep pada pasiennya supaya sehat. Ilmu hukum pun demikian. Ilmu hukum memberikan solusi penyelesaian masalah pada masyarakat gitu. Garis batasnya antara sifat normatif dan sifat preskriptif ini, kalau sifat normatif itu ada paksaan. Jadi aturannya bilang A ya harus A gitu. Kalau tidak
tidak patuh nanti ada hukumannya. Seperti kalau misalnya di jalan pengendara sepeda motor itu harus pakai helm ya. Kalau nggak pakai helm ditilang gitu. Nah, kalau preskriptif ini hanya sebagai petunjuk pedoman aja gitu. Seperti kalau misalnya ada sengketa hukum, ya penyelesaiannya melalui pengadilan dengan cara membuat surat gugatan dan sebagainya itu. Lalu ini, dahulu tuh orang sering salah ya mengkategorikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan sosial. Bahkan beberapa perguruan tinggi dulu tuh salah dalam memberikan gelar M.Hum, yaitu Magister Humaniora, yang diberikan pada lulusan Magister Hukum, yang seharusnya gelarnya tuh MH, Magister Hukum itu. Nah, ilmu hukum ini luas, teman-teman. Belajar tentang banyak hal. Selain aspek sosial yang mengatur kehidupan, yang mengatur ketertiban masyarakat, juga ada aspek ekonomi, seperti hukum perbankan atau tentang hak cipta ya teman-teman, itu aspek ekonomi. Lalu juga ada aspek budaya. Aspek budaya itu yang mengakui hukum adat itu. Contohnya hukum adat di tiap-tiap daerah itu beda-beda gitu. Di Aceh ada hukum adat, kalau misalnya melakukan kesalahan ya ada hukum cambuk gitu. Lalu juga ada aspek pertahanan dan keamanan ya. Itu juga diatur oleh hukum. Seperti contohnya hukum perang ya. Bahkan tentang luar angkasa sekalipun ya, itu juga diatur oleh hukum internasional Space Treaty gitu. Jadi semua aspek kehidupan masyarakat ini tidak bisa dipisah dengan hukum. Dan semakin tidak tepat bila dikatakan ilmu hukum itu termasuk ilmu pengetahuan sosial ya. Mengingat yang diatur oleh hukum itu bukan hanya aspek sosialnya saja gitu. Jadi di video ini kesimpulannya kita sudah belajar tentang 4 hal ya teman-teman ya. Pertama itu ilmu hukum disebut sebagai jurisprudence secara umum. Yang kedua, ilmu hukum itu bukan termasuk ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, kita belajar tentang sui generis ilmu hukum atau ilmu hukum sebagai disiplin ilmu tersendiri gitu. Yang keempat, sekali lagi ilmu hukum itu bersifat normatif dan preskriptif, bukan empiris gitu. Jadi sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya gitu. Terima kasih.